Dua orang ini telah berdiri di atas ring selama lebih dari 1 jam. Siapa yang dominan sekarang? Saya tidak mengerti. Ye Yuan adalah ekspresi lamban dari awal, seolah-olah dikendalikan oleh saudara perempuan Yu, tetapi tidak ada kemenangan sampai sekarang. Ekspresi pada wajah saudara perempuan Yu sangat kaya dan terlihat seperti itu. Ini sangat sulit. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Membosankan seperti ini, aku tidak bisa melihat bagaimana mereka bertarung bersama. Dua orang memiliki mata besar dan mata kecil, dan itu lebih dari 1 jam. Pertarungan ilusi kadang-kadang lebih berbahaya daripada pertikaian prajurit itu. Atas kekuatanmu, begitu ilusi adik Yuer, dia mengubahmu menjadi idiot dalam hitungan menit. Ngomong-ngomong, orang-orang asli punya harapan besar untuk bertarung, tapi saat ini membosankan. Kedua lelaki itu hanya memindahkan satu gerakan dari awal ke sekarang, dan kemudian jatuh ke dalam keadaan mata besar dan mata kecil. Mata besar dan mata kecil akan hilang. Jika Ye Yuan diturunkan oleh Tang Yuer, akan ada banyak keburukan. Atau ilusi Tang Yuer bukanlah Ye Yuan, tetapi Ye Yuan menang. Kedua hasil ini dapat diterima semua orang. Keduanya tidak dapat memenangkan pertandingan, dan status keduanya sangat aneh. Sekarang semua orang tahu siapa mereka yang dominan. Tiba-tiba, Tang Yuer di platform cemberut dan lembut dan jatuh ke tanah. Mata Ye Yuan juga melanjutkan Qingming pada saat ini, dan tersenyum ke tangan Tang Yuer. Sister, Cheng. Ye Yuan sengaja memperpanjang nada kata, Yuer, yang terdengar agak aneh. Konsumsi kekuatan jiwa Tang Yuer terlalu besar saat ini, dan ia tidak dapat bertarung lagi. Dia menatap wajah Ye Yuan yang tersenyum, penuh rasa malu dan amarah. Hanya dalam ilusi, dia benar-benar menghabiskan seumur hidup dengan Ye Yuan, dan juga membuka cabang untuknya. Ini memalukan. Setelah malu, kebencian Tang Yuer meningkat pesat, dan mata Ye Yuan penuh dengan pembunuhan. Meskipun hanya dalam ilusi, tetapi perasaan tercemar dan tidak bersalah masih dalam bayangan. Tang Yuer tidak menyangka bahwa Deng Zizi ini memiliki pencapaian ilusi yang begitu tinggi. Dia tidak mengerti sekarang, bagaimana kedua belah pihak diam-diam bertukar peran, bagaimana Ye Yuan menariknya ke dalam permainan. Ini artinya luar biasa. Anda harus tahu bahwa fantasi ini ada di bawah Tang Yuer-nya. Ye Yuan tiba-tiba mengambil ilusi pakaiannya, dan memasukkannya ke dalam, menjadi objek pihak lain. Tang Yuer menggigit giginya dan tidak sabar untuk mengangkat tulang Ye Yuan. Ye Yuan, aku memperingatkanmu. Jika kamu berani mengatakan hal-hal dalam ilusi, aku akan membuatmu mati seperti kematian. Kata Tang Yuer. Ye Yuan menjawab, haha, aku punya masalah dengan orang ini, yaitu, aku tidak bisa tidak menakut-nakuti. Ketika aku membuatku takut, mulutku tidak bisa menahan pintu, dan semuanya keluar. Yuer, kakak, kau mengerti. Wajah Tang Yuer berubah, apakah Anda berani mengancam saya? Di mana aku berani mengancam Yuer? Saudari, sekarang Yuer, saudari itu mengancamku. Ye Yuan sekali lagi dengan sengaja menyeret kata, Yuer, ke yang lama. Tang Yuer akan runtuh, dingin dan dingin, katakan saja, kondisi apa yang Anda inginkan. Saya peringatkan Anda, jangan terlalu banyak. Jangan berpikir tentang makan daging angsa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, oh, aku tidak canggung, kamu bukan daging angsa. Tapi, aku orang yang berhati lembut, atau kamu memanggilku, Ye Yuan Broter, aku akan menghapus memori ini, kamu optimis tidak bagus. Ye Yuan Broter adalah nama Tang Yuer untuk Ye Yuan dalam ilusi. Pada saat itu, keduanya terpaku seperti cat, kamu berteriak padaku, dan mereka sangat melekat. Namun, di dunia nyata, Tang Yuer dipanggil untuk mengekspor. Tetapi itu lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Kesan pertama Ye Yuan pada dirinya adalah seorang murid. Sekarang dia melakukan ini dalam ilusi. Tang Yuer tidak sabar untuk membunuhnya. Di mana dia bisa memanggil nama jahat seperti itu? Kamu bermimpi. Hei, tidakkah kamu berteriak? Itu saja, aku tidak terlalu jarang. Melihat ke belakang, aku mencari beberapa mitra kecil untuk mengobrol, dan aku pikir banyak orang ingin tahu apa yang terjadi pada kejatuhan hari ini. Kamu, oke? Aku berteriak. Yah, aku mendengarkan. Kamu Yuan, saudaraku. Meskipun itu adalah suara Tang Yuer mirip dengan nyamuk. Ah, apa katamu? Aku tidak mendengarnya. Tang Yuer sangat marah bahwa dia menggigil,
tetapi dia harus berteriak, "Kamu Yuan saudara." Kali ini suaranya besar, tetapi suaranya sangat berbeda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Hei, aku tidak punya perasaan sama sekali. Itu tidak terdengar seperti rasa. Jika kamu lulus, aku akan tutup mulut." Ye Yuan baru saja memainkan momen besar dan bercanda dengan Tang Yuer. Bagaimanapun, ini adalah pintu yang sama, Ye Yuan tidak terlalu buruk, cukup. Ye Yuan secara alami tahu bahwa Tang Yuer telah membencinya sejak saat itu, tetapi dia tidak terlalu peduli. Bagi yang lain, ilusi Tang Yuer sangat kuat. Tapi untuk Ye Yuan, ilusinya tidak memiliki ancaman sama sekali. Tang Yuer berjuang untuk berdiri, tetapi masih agak lunak. Namun, dia masih berdiri dengan enggan, menatap Ye Yuan dingin dan dingin, "Jika kamu kalah, apa yang tidak bisa kamu lepaskan?" Setelah itu, Tang Yuer mengambil langkah yang sulit dan turun panggung. Semua orang memandang Tang Yuer yang keras kepala, dan memandang Ye Yuan di atas ring, saling berhadapan. Dengan ilusi saudara penyihir-penyihir yang sedih, bagaimana itu bisa dikalahkan? Tampaknya, Ye Yuan tidak memiliki apa-apa sama sekali. Hei, kekuatan jiwa adik Yuer begitu besar, bagaimana Ye Yuan seperti orang baik-baik saja. Bahkan jika dia memenangkan adik Yuer, itu tidak akan memakan sedikit jiwa. Ya, aku juga aneh. Ye Yuan Mingming memiliki ilusi, tetapi selain mata mandek, tampaknya tidak ada perubahan sebelum dan sesudah. Situasi ini benar-benar aneh. Bodoh. Saya mendengar bahwa Ye Yuan masih seorang apoteker pemurnian. Mungkin rumornya dalam jiwa lebih baik daripada saudara perempuan Yu. Kamu bodoh. Aku bukan orang buta. Aku bisa melihat lencana Ye Yuandai. Hanya lencananya hanya seorang guru junior. Bahkan jika dia menerobos di tengah-tengah roh, kekuatan jiwa hanya di tengah-tengah guru dan. Setelah perang, bagaimana bisa dikonsumsi dengan kerugian? Ini, Ye Yuan ini, benar-benar aneh di mana-mana. Benar saja, Ye Yuan melanjutkan kemenangannya dan sekali lagi, meledak untuk mengalahkan 3 lawan teratas. Tang Yuer, yang terpesona oleh ilusi, tersesat di tangan Ye Yuan tanpa bisa dijelaskan. Tidak ada yang tahu kompetisi seperti apa yang mereka alami dalam ilusi, dan kedua belah pihak sangat bungkam. Dalam kejatuhan lain, persaingan antara Tianyu dan Yuliang telah lama berakhir. Bukan kebetulan, Tianyu mengalahkan Yuliang. Babak terakhir, Ye Yuan ke Tianyu. Berita bahwa Ye Yuan telah mencapai final tidak hanya menyebabkan sensasi besar di antara para murid, tetapi juga tingkat tinggi Yunyunzong. Tidak seperti para murid, para tetua ini tahu bahwa prestasi Ye Yuan pada Dandao sangat sulit. Pada saat yang sama, ada prestasi luar biasa pada Dandao dan Wudao. Apakah anak ini masih belum menjadi orang? Ketika tenaga kerja habis, aku benar-benar tidak tahu, guru di belakang Ye Yuan, keberadaan seperti apa di sana, bahkan guru memiliki keberadaan Ye Yuan yang mempesona. Luo Qingfeng berkata dengan emosi. Tidak peduli apapun keberadaannya, itu adalah keberadaan yang kita tidak mampu. Saya merasa bahwa Tuan Ye Yuan mungkin salah satu pemimpin teratas yang sekarang tanpa batas. Orang dewasa diperkirakan bahwa akan memakan waktu lama untuk terbang ke para dewa, dan kemudian seorang murid akan mewarisi jubah. Tetapi Tuan memimpin pintu dan berlatih secara individu, Ye Yuan memiliki kemajuan yang luar biasa, dan kerja kerasnya juga tidak dapat dipisahkan. Xiao Jian harus saluran. Luo Qingfeng mengangguk, rupanya penilaiannya mirip dengan Xiao Jian. Identitas Ye Yuan jelas. Dia adalah penduduk asli Qin. Hanya beberapa orang terkuat tanpa batas yang memiliki kemampuan untuk mengajar Ye Yuan seorang jenius. Selain itu, cara orang dewasa mendisiplinkan murid-muridnya berbeda. Dia tidak membawa Ye Yuan ke sisinya. Dia hanya mengajarinya untuk pergi setelah dia bertanggung jawab atas urusannya sendiri dan membiarkannya pergi ke Ye Yuan. Tentu saja, mungkin orang dewasa memperhatikan Ye Yuan sepanjang waktu, tetapi ada keberadaan seperti itu, selama Anda tidak ingin orang menemukan, orang lain tidak akan pernah menemukannya. Kamu bilang itu bagus, dan kemudian bakat yang mempesona, kamu harus bekerja keras untuk berjuang untuk dirimu sendiri. Dengan kinerja Ye Yuan di Qin, bakat ini sangat bagus, dan tidak heran kalau orang dewasa bisa melihatnya. Tapi dia bisa terbang, jalan 9 hari sangat diperlukan. Dengan emosi Ye Yuan, saya ingin datang ke Yunyunzong saya akan merasa sedikit, kata Luo Qingfeng. Xiao Jian setuju, anak ini tidak lunak terhadap musuh.
Orang yang dekat dengannya menjaga hidupnya. Selama saya tidak membuat hal-hal yang membuatnya dingin, saya akan membawa satu atau dua di masa depan. Tian Ganzong baru-baru ini, tampaknya semakin tidak berhenti. Tidak tahu, tidak bisa menunggu sampai Ye Yuan tumbuh hari itu. Ketika menyebutkan Tian Ganzong, Luo Qingfeng juga sedikit alis di alisnya, dan matanya menunjukkan tabu yang kuat. Dibandingkan dengan luasnya wilayah utara, wilayah selatan tidak luas, meskipun Zongmen banyak, tetapi secara umum, didominasi oleh 8 gerbang utama. Yuyunzong adalah salah satu dari 8 sekte utama. Ini hanya kekuatan Yuyunzong, yang hanya dapat diperingkat ke hilir di 8 sekte utama ini. Hari ini, sekte adalah sekte terkuat di 8 sekte utama. Karena itu yang terkuat, itu sombong. Berbagai kekuatan Tian Qiang di wilayah selatan terkenal. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tindakan Tian Ganzong secara bertahap menjadi lebih sering, yang membuat Zongmen yang berpikiran sempit dari Yuyunzong secara alami gugup. Sebagai seorang master, tekanan bahu Luo Qingfeng berada di luar imajinasi orang luar. Dengan bakat mempesona Ye Yuan, selama dia memberinya 10 tahun, itu bukan masalah untuk menembus jiwa. Pada saat itu, Yuyunzong memiliki Ye Yuan, jiwa laut yang begitu kuat, duduk di kota. Saya takut bahwa itu akan menjadi kekuatan hulu di sebagian besar pintu, secara alami tidak perlu takut akan ancaman Kaisar Surgawi. Pertanyaannya adalah apakah Tian Ganzong akan memberi Yuyunzong 1 dekade ketenangan pikiran. Luo Qingfeng menghela nafas, aku sedang terburu-buru, aku masih ingin melihat kekuatan lautan jiwa yang kuat secepat mungkin, kalau tidak aku takut bahwa aku tidak bisa lepas dari akhir dianeksasi. Xiao Jianwen Yan juga menghela nafas, tetapi tanpa daya berkata, jiwa laut ke laut, mudah dikatakan, tetapi sulit untuk melakukannya. Tianfeng Sishu ibu kota Tianzi, tetapi juga untungnya hanya menerobos jiwa laut. Saya adalah Yuyunzong sejak migrasi dari wilayah utara, para dewa yang dikejar oleh orang-orang itu tidak memiliki cara untuk pergi ke tanah, sehingga mereka telah kehilangan 2 volume, pendekar pedang Qingyan Xiang. Jika tidak, di mana sekte Tiangan di Cina Selatan? Titik awal menentukan ketinggian. Sebelum milenium, Yuyunzong bermigrasi, tetapi kehilangan 2 volume seni bela diri kota, sehingga penjaga pintu hari ini sulit untuk menembus jiwa. Kalau tidak, dengan fondasi sekte Yunyun, bahkan jika dilarikan ke domain selatan, itu tidak akan begitu sepi. Meskipun, Xiang jiwa, relatif lengkap, tidak ada seni bela diri untuk meningkatkan ranah, tetapi yang terakhir tidak melihatnya. Untungnya, sekte Yunyun sangat dalam, dan setiap generasi memiliki kejeniusan seperti itu. Ia dapat menembus jiwa laut dengan memahami pedang di jalan 9 hari atau berdasarkan kecerdasannya sendiri. Tianfeng adalah salah satunya, hanya ingin sepenuhnya memahami pedang Qingyan Xiang di jalan 9 hari, itu hampir mustahil. Jika pedang itu begitu bagus untuk dipahami, mengapa tidak meninggalkan keterampilan seni bela diri? Seni bela diri Gongfa adalah sesuatu yang diekspresikan melalui kata-kata, relatif mudah dipahami dan secara alami mudah dipupuk. Tetapi untuk memahami integritas pedang, itu tidak langsung seperti langsung mengerti. Tidak peduli seberapa banyak Anda berlatih, Anda tidak dapat sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari manapun. Tetapi di jalan 9 hari, melalui pedang terakhir, Anda dapat sepenuhnya memahami arti sebenarnya ini. Namun, hal semacam ini hanya bisa dikatakan tidak terkatakan, dan Ye Yuan tidak bisa menggambarkannya bahkan jika dia sepenuhnya memahami arti Qingyan Xiang. Kalau tidak, Xiao Jian dan Luo Qingfeng, yang telah lama menculik Ye Yuan, memaksanya untuk menulis pendekar pedang Qingyan Xiang setiap hari. Satu generasi sedang melakukan satu generasi. Ada banyak bibit yang baik di antara anak-anak ini. Selama mereka tumbuh, Yunyun saya akan dapat bangkit kembali. Dan apa yang harus kita lakukan adalah memberi pertumbuhan kepada mereka. Lingkungan, kata Luo Qingfeng. Xiao Jian mengangguk, ini alami. Tatapan Luo Qingfeng jatuh pada platform di kejauhan, dan bertanya, apa pendapatmu tentang Tianyu dan Ye Yuan? Berpikir kembali ke Dabi, Xiao Jian juga jauh lebih mudah. Dia tertawa, Tianyu jelas bukan tipe pria yang secara sewenang-wenang dibantai. Bahkan jika kendo terkuatnya diblokir, dia tidak akan siap. Luo Qingfeng mengangguk, Tianfeng Sishu melahirkan cucu yang baik. Dalam 2 tahun terakhir, kemajuannya sangat cepat, bahkan saya tidak sebagus diri saya. Tampaknya dia berada di jalan selama 9 hari,
dan dia menyadari lebih banyak hal daripada saya. Lalu apa maksudmu, optimis tentang Tianyu? Ketika ia masih muda, Luo Qingfeng adalah jenius pertama dari Sekte Yunyun pada waktu itu, dan itu hampir sama dengan Tianyu dan Ti, hanya saja kemajuan Tianyu ada di mata Luo Qingfeng. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, Luo Qingfeng agak mandiri. Xiao Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Sebaliknya, aku masih lebih optimis tentang Ye Yuan. Oh, kenapa ini? Dengan pemahamanku tentang Tianyu, harus ada kartu lain di game ini. Xiao Jian tertawa, ini sangat sederhana. Kamu Yuan adalah anak ini, tidak bisa menggunakan akal sehat. Final belum dimulai, dan kejatuhan telah dikelilingi oleh air. Di peron, Tianyu bermeditasi dan sebuah pedang panjang diletakkan di atas lututnya. Hei, aku adalah pertama kalinya aku melihat bahwa saudara laki-laki Tianyu begitu serius tentang perkelahian, dia sebenarnya datang setengah jam sebelumnya. Tidak heran, Ye Yuanjian sangat kuat. Diperkirakan dia bisa sepenuhnya menekan saudara laki-laki Tianyu. Ini terlalu canggung, dan saudara laki-laki Tianyu tidak mau memperhatikannya. Pedang saudara laki-laki Tianyu berada di luar imajinasi kita. Aku telah mengejarnya sebagai target. Aku tidak berharap untuk menemukan Ye Yuan lain kali ini. Aku melihat pedangnya, aku merasa bahwa aku tidak memiliki harapan dalam hidupku. Petik 2. Ini benar-benar, pedang Ye Yuan kuat, itu benar-benar membuat orang putus asa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana saudara Tianyu berniat untuk berurusan dengan pedang Ye Yuan. Bahkan, aku masih berharap saudara laki-laki Tianyu bisa menang. Lagi pula, dia adalah tuan dari murid inti kita. Tianyu tidak memiliki sisi hati, dan satu di atas ring adalah setengah jam. Ini bukan ilusi Tianyu, tapi dia sangat menghargai pertarungan ini. Saya pikir itu hanya junior yang sangat kompetitif, tetapi saya tidak ingin menjadi saingan dalam sekejap mata. Terutama sebelum kata-kata Ye Yuan, itu sangat menyentuh jiwa Tianyu. Setiap prajurit tahu pentingnya menempuh jalannya sendiri, tetapi itu adalah jalan yang sangat sulit, dan sedikit orang yang berani pergi. Sejak awal kelahiran, orang-orang mulai dari imitasi, dan mereka tidak berbicara seperti berjalan. Hal yang sama berlaku untuk jalan seni bela diri, dari meniru cara orang lain untuk keluar dari jalan mereka sendiri. Namun, jalan seni bela diri berbeda, terlalu sulit untuk mengambil jalan Anda sendiri. Jika Anda tidak baik, Anda akan disia-siakan selama bertahun-tahun dan menunda waktu latihan. Itu akan terlalu banyak kehilangan. Hanya saja, jangan mengambil jalan Anda sendiri, potensi akan segera habis, dan ranah kehidupan ini akan berhenti di sini. Ini pertanyaan pilihan, tetapi tidak semua militer berani mengambil keputusan ini. Jika Tianyu memilih untuk menempuh jalannya sendiri, setelah tidak ada kemajuan dalam beberapa tahun, maka semua keuntungannya akan hilang. Tentu saja, jika dia berjalan dengan caranya sendiri, masa depannya akan lebih jauh dari sekarang. Tianyu, aku ingin membuat pilihan melalui pertarungan ini. Meskipun saya telah menyaksikan beberapa pertempuran Ye Yuan, saya benar-benar tidak memiliki kekuatan nyata untuk secara pribadi merasakan kekuatan Ye Yuan. Dia ingin melihat Ye Yuan pergi ke sana. Ye Yuan akan datang. Tiba-tiba seseorang berteriak di kerumunan. Kerumunan secara otomatis memisahkan jalan dan menyerahkannya kepada Ye Yuan. Melihat Tianyu yang sedang bermeditasi di panggung, Ye Yuan juga membungkuk. Tianyu juga membuka matanya saat ini dan melihat kata-kata Ye Yuan yang samar, saya tahu bahwa Anda telah melewati Jiu Tianrod di dinasti Yuan dan berpikir bahwa Anda akan menjadi musuh saya cepat atau lambat. Hanya tidak menyangka hari ini begitu cepat. Ye Yuan tidak memiliki jawaban positif, tetapi bertanya, Senyu bersaudara sudah lama datang. Tianyu mengangguk, sudah setengah jam. Pertempuran ini sangat penting bagiku, aku ingin menemukan caraku sendiri. Ye Yuan Dao, jalanan ada di hatiku. Tidak sulit menemukan jalanmu sendiri dengan bakat saudara Tianyu. Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, pertemuan itu tidak sulit, semakin sulit tidak akan. Ini mungkin sangat sederhana untuk Anda, tetapi tidak semua orang memiliki keberanian untuk mengambil langkah ini. Ye Yuan telah dilahirkan kembali untuk sementara waktu, dan hampir beradaptasi dengan kehidupan batas bawah. Tetapi visinya untuk melampaui pesawat sering tidak sesuai dengan orang-orang dan hal-hal di sekitarnya. Bagi orang-orang di wilayah Tuhan, penguasaan makna yang sebenarnya sangat umum. Tapi untuk dunia bawah, makna sebenarnya di luar jangkauan.
Kata-kata Ye Yuan terdengar seperti perasaan berdiri dan tidak sakit. Bakat Tianyu benar-benar tidak ada duanya di seluruh dinasti Yunyun, tetapi tidak ada artinya untuk ditempatkan di seluruh wilayah selatan. Kejeniusan wilayah selatan bukanlah apa-apa untuk ditempatkan di seluruh perbatasan. Berapa banyak orang yang bisa memahami arti sebenarnya dari tanpa batas? Bahkan jika bakat Tianyu menentang langit, penguasaan, makna sebenarnya masih di luar jangkauan. Namun, Ye Yuan memiliki pendapat lain. Dia tersenyum dan berkata, kakak Tianyu mengatakan ini. Saya pikir untuk saudara Tianyu, tidak ada yang namanya orang yang sulit. Harus dikatakan bahwa itu ada di biro. Mengatakan bahwa pihak berwenang terpesona, para penonton jelas, jangan melompat keluar dari permainan ini. Bagaimana saudara-saudara Tianyu tahu bahwa mereka tidak bisa? Tianyu mendengar perubahan wajah. Setelah berbicara dengan Ye Yuan terakhir kali, Tianyu telah merenungkan dirinya selama 2 hari terakhir. Dan kata-kata Ye Yuan baru saja mengatakan bahwa dia ada di dalam hatinya. Ye Yuan melanjutkan, latihannya adalah pergi ke langit. Tanpa hati yang berani, tidak mungkin untuk pergi jauh. Jika tidak ada keberanian untuk melompat keluar dari permainan, pencapaian kehidupan ini terbatas pada ini. Tianyu mendengar kata-kata itu bergetar, dan suasana hati setengah waktu penyesuaian ini tiba-tiba dipatahkan oleh kata-kata Ye Yuan. Dia tahu bahwa kata-kata Ye Yuan benar, tetapi butuh banyak keberanian untuk mengambil langkah ini. Mengapa Long Tang bisa memahami bentuk yang sebenarnya? Itu karena dia merasakan keberanian Ye Yuan yang tak kenal takut dan meninggalkan segalanya untuk menemukan caranya sendiri. Jika tidak, Long Tang hanyalah burung sangkar, tidak pernah tahu seperti apa langit itu. Setelah keheningan yang lama, Long Tang mengambil pedang dan bangkit, berkata, itu mengatakan, biarkan aku melihat jalanmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mohon saran. Tianyu tidak segera mulai, tetapi berkata, aku hanya punya 1 pedang. Ye Yuan, biarkan aku melihat kendomu, seberapa kuat itu. Setelah itu, momentum Tianyu tiba-tiba berubah, dan seluruh orang tampaknya menjadi pedang. Tianyu pedang bulan purnama di depan dada, dan kemudian pedang ditutup, bulan purnama dilucuti menjadi 4 pedang berwarna biru, dan pergi ke Ye Yuan. Bulan itu kosong. Ternyata itu bulan. Kemajuan saudara Tianyu dalam 6 bulan terakhir ini benar-benar menakjubkan. Oh, bulan itu kosong, tetapi seni bela diri yang kuat di lapisan ketiga, pedang Qing Yanxiang, adalah murid Jingjing kental, dan itu tidak selalu mampu memahami trik ini. Saudara Tianyu hanya setengah langkah kental, dan dia sudah menyadarinya. Trik ini, itu adalah bakat yang mengerikan. Jika tidak ada penampilan Ye Yuan, dia pasti akan menjadi musuh dari saudara yang tidak bersalah. Hanya, apakah trik ini berguna untuk Ye Yuan? Pendekar pedang Qing Yanxiang dilepaskan dengan 4 pedang, dan pemahaman Tianyu tentang Jianyi telah mencapai tingkat tinggi. Ini adalah tugas yang sangat sulit untuk dipahami ketika Anda berada di langit, bahkan jika itu adalah perbaikan pedang di antara para murid elit, hanya sebagian kecil yang bisa dipahami. Tianyu dapat memahami trik ini ketika dia setengah langkah kental, dan bakatnya bisa dilihat. Hanya saja langkah ini terlalu lemah untuk Ye Yuan. Ye Yuan, yang telah menguasai arti sebenarnya dari Qing Yanxiang, hampir kebal terhadap langkah seperti itu. Saya melihat dia terserang stroke, dan 4 pedang yang sama keluar, sebenarnya adalah first come first serve, memusnahkan 4 pedang Tianyu. Ketika Tianyu melihatnya, dia menghela nafas, tetapi dia langsung membuang pedang di tangannya. Tidak, bukan, kakak Tianyu telah meninggalkan pedangnya. Seni bela diri saudara-saudara Tianyu semuanya menggunakan 1 pedang. Mereka telah meninggalkan pedang itu. Apakah ini perlu untuk mengakui kekalahan? Hei, seni bela diri tingkat ini di bulan diselesaikan oleh gerakan Ye Yuan. Apalagi yang harus dilawan? Yaitu, saudara Tianyu, untuk orang lain, aku takut tidak ada keberanian untuk mengirim pedang di depan Ye Yuan. Itu, melihat Tianyu meninggalkan pedang, semua orang kagum. Pengabaian sang pendekar pedang sama saja dengan mengalahkan diri sendiri. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa dia akan mengakui kekalahan. Adegan ini sebenarnya sudah diduga oleh banyak orang. Pedang Ye Yuan terlalu kuat, itu adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Ye Yuan menatap Tianyu, tapi wajahnya bermartabat. Tianyu tidak akan mengakui kekalahan, sebaliknya, dia harus memiliki kartu lain. Karena mata Tianyu saat ini tidak berwarna abu-abu seperti pecundang, tetapi mereka menarik dan memiliki keinginan untuk mencoba. Tentu saja, di Kendo,
Aku jauh darimu. Aku pikir kamu hanya menyadari bentuk asli dari arti sebenarnya. Sekarang sepertinya kamu telah sepenuhnya menguasai arti sebenarnya dari Qing Yang Xiang. Ketika Tianyu mengatakan ini, ada lagi desahan di kerumunan. Cahaya wajah polosnya sedikit berubah, tidak heran Ye Yuan begitu kuat, ternyata dia telah menyadari arti pedang Qing Yang Xiang. Tampaknya dia memahami di jalan Jiutian. Itu hanya nomor Yunyun Zhongli saya. Dalam milenium terakhir, hanya beberapa orang yang menyadari arti sebenarnya yang ditinggalkan oleh para pendiri. Orang-orang ini adalah penjaga gerbang wilayah utara. Tidak ada yang bisa memahami ini dalam beberapa ribu tahun terakhir. Ye Yuan ini benar-benar luar biasa. Cheng Wu di samping sudah lama bodoh, dan berseru, benar. Ye Yuan, dia benar-benar memahami makna sebenarnya. Itu benar, bagaimana bisa begitu mudah dipahami? Ini, lawan saya sebenarnya adalah orang yang telah menguasai arti sebenarnya. Apakah itu? Dia menatapnya dengan polos dan menghiburnya, Xiao Wu, ini adalah kesempatan bagimu. Jika kamu melepaskan hati dan pikiranmu, kamu akan diberi hadiah. Cheng Wu sedikit pukulan, hei, kamu semua terlalu mesum. Aku tidak memiliki pemahaman itu, dan itu tidak baik untuk melawannya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak lagi berbicara. Dia tahu bakat Cheng Wu, meskipun dia tidak mengatakan bahwa bakat itu hebat, tetapi bukan orang biasa yang biasa. Hanya saja karakternya konservatif dan dia mudah mundur ketika dia dalam kesulitan. Karakter seperti itu sulit untuk membuat masalah besar, terutama dalam seni bela diri, sulit untuk mencapai sesuatu. Cheng Wu jatuh ke ujung di antara para murid elit, dan karakternya tidak terkait. Namun, tidak ada gunanya mengatakan hal semacam ini kepada orang lain. Itu harus disadari sendiri. Arti dari dua kata ini benar-benar terlalu berat. Semua orang yang hadir mendengarkan kata-kata Tianyu dan menjadi gelisah. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan saudara laki-laki Tianyu tadi? Dia mengatakan bahwa Ye Yuan telah menguasai arti sebenarnya. Ini adalah penguasaan, bukan memahami bentuk asli dari yang asli. Ini terlalu palsu. Bukankah ini mengatakan bahwa Ye Yuan pasti akan menjadi orang kuat seperti leluhur-leluhur terpencil? Kami belum melihat orang sekuat ini dalam beberapa tahun terakhir. Aku tidak mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa mudah memahami makna yang sebenarnya? Ada banyak diskusi di antara hadirin. Ye Yuan, yang berhadapan dengan Tianyu, tersenyum dan berkata, Tianyu bersaudara memiliki penglihatan yang bagus, tapi, saya khawatir Anda tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Tianyu mengakui, karena kamu telah sepenuhnya menyadari pedang Qing Yang Xiang, semua pedangku tidak berguna untukmu, dan kamu harus menggunakan cara lain. Meskipun ada beberapa kemenangan yang berlaku, tidak ada cara lain. Sebagai seorang pejuang, saya tidak ingin kalah. Arti kata-kata Tianyu adalah mendorong daun jauh. Namun, Ye Yuan tidak merasa ada yang salah dengan itu. Berdiri di atas ring, semua orang tidak mau kehilangan, termasuk Ye Yuannya. Dari mata Tianyu, Ye Yuan melihat rasa perang yang kuat, dan tidak bisa membantu tetapi merasa nyaman. Tampaknya pembicaraan terakhir sangat menyentuh pada Tianyu. Pertarungan ini sangat penting bagi Tianyu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, di mana saudara Tianyu? Di mana wilayah kekuasaan? Di mana kemenangan? Tetapi saudara-saudara ingin memenangkan saya khawatir itu tidak mudah. Tianyu tertawa, jadi, kita tahu lebih baik dari sebelumnya. Kakak, tolong. Ye Yuan memberi isyarat untuk bertanya. Tianyu mengangguk, dan momentum itu dilepaskan, momentum kristal kondensat setengah langkah terungkap. Ye Sidi hati-hati, aku datang. Awan api artinya, kata-kata Tianyu belum selesai, seluruh orang telah menghilang di tempatnya. Mata Ye Yuan kental, dan rasanya sangat berbahaya. Dengan penglihatannya, dia hanya melihat sosok Tianyu yang samar-samar. Saya tidak bisa berpikir terlalu banyak, dan Ye Yuan langsung memangkas pedang ke arah sosok itu. Hanya mendengarkan, kerang, dari suara yang tajam, pedang Changhua yang gagal benar-benar keluar. Pedang Changhua menarik busur di udara dan membanting ke tanah di luar ring. Namun, Tianyu tidak memberi Ye Yuan lebih banyak waktu untuk terkejut, dan kembali menjadi jari. Lihatlah postur Tianyu, sebenarnya bertarung dengan Ye Yuan. Ye Yuan tidak berani mengabaikan, Lingzi Broken Air, dilemparkan ke ekstrim, dan bahaya lolos dari serangan itu. Namun, ini baru permulaan. Awan api Tianyu berarti telah menyerang daun seperti badai. Untuk sementara waktu,
Ye Yuan seperti cincin. Di bawah panggung, itu sudah sunyi senyap. Tianyu meninggalkan pedangnya, dan mereka semua memutuskan untuk memperjuangkan situasi secara keseluruhan. Namun, saya tidak menyangka bahwa situasinya tiba-tiba berubah. Roh Ye Yuan sebenarnya ditembak oleh Tian Yu dan terperangkap dalam krisis. Plotnya terbalik terlalu cepat, dan semua orang tidak bereaksi sama sekali. Ini, apa yang terjadi? Apakah itu benar-benar saudara Tian Yu? Awan api mengacu pada seni bela diri api tingkat 3. Aku tidak pernah tahu bahwa saudara laki-laki Tian Yu begitu kuat dalam api. Ya, saudara Tian Yu tidak pernah menggunakan seni bela diri api di depan orang lain. Semua orang berpikir bahwa dia hanya akan menggunakan pedang. Aku takut tidak ada yang bisa memikirkannya. Seni bela diri api saudara-saudara Tian Yu begitu kuat. Awan api mengacu pada seni bela diri tingkat ketiga, tetapi saudara laki-laki Tian Yu dapat menunjuk ke roh Ye Yuan, takut bahwa itu telah dibudidayakan untuk situasi yang sempurna. Dia baru berusia 18 tahun ini, tidak hanya memahami pedang yang kuat niat, saya juga akan memahami konsepsi artistik api, dan itu benar-benar bertentangan dengan langit. Ye Yuan dalam bahaya, alasan mengapa dia bisa melebih-lebihkan semakin banyak pertempuran didasarkan pada pedangnya. Sekarang pedangnya dimatikan, yang berarti bahwa burung itu telah melipat sayapnya. Dalam kasus kesenjangan yang begitu besar, kekalahannya dikalahkan. Ini masalah waktu, tetapi tubuhnya sangat cepat, dan ia memiliki banyak trik di bawah tangan saudara laki-laki Tian Yu. Saya pikir kali ini Ye Yuan akan mengambil saudara Tian Yu dan menggantinya. Saya tidak berharap puncaknya berubah. Mitos Ye Yuan, sepertinya berhenti di sini. Semua orang tidak berpikir bahwa Tian Yu akan berlatih seni bela diri api sedemikian rupa. Di peron, tubuh Tian Yu dan Ye Yuan hampir mencapai yang terbaik, dan mereka melihat dua hantu terbang di sana. Lampu merah di afterimage mengungkapkan garis aneh, yang merupakan jari merah Tian Yu. Awan api mengacu pada metode jarak dekat yang sangat kuat, Bahkan jika Ye Yuan dibawa oleh ujung jari Tian Yu, aku takut itu akan segera kehilangan kekuatan bertarungnya. Jika langsung terkena, konsekuensinya benar-benar tidak terlalu baik. Meskipun Ye Yuan kuat, tetapi bagaimanapun juga, ia hanya 4 roh, dan kekuatan tubuhnya jauh lebih buruk daripada kondensat setengah langkah. Tian Yu tidak menganggap Ye Yuan sebagai lawan yang tidak bisa dikalahkan. Dia melakukan yang terbaik saat ini, dan tidak berhenti sama sekali. Begitu sesuatu terjadi, hasilnya sangat sulit untuk dikatakan. Xiao Jian dan Luo Qingfeng, yang menyaksikan pertempuran di kejauhan, juga terkejut, dengan penglihatan mereka secara alami dapat melihat apa yang terjadi di platform. Karena itu, perbandingan antara keduanya bahkan lebih mendebarkan. Awan api Tian Yu berarti merekrut bukanlah kunci untuk Ye Yuan. Dan dia sangat lincah, dan langkah seperti trik, memaksa Ye Yuan untuk bertarung tanpa kekuatan untuk melawan. Yang berdaulat, ini takut bahwa sesuatu akan terjadi. Ye Yuan, melihat bahaya Ye Yuan seperti cincin, Xiao Jian khawatir. Luo Qingfeng menggelengkan kepalanya, tabrakan antara dua jenius besar adalah masalah waktu. Pertempuran ini sangat penting. Jika Anda keluar dan menghentikan pertarungan ini pada saat ini, mereka tidak akan berbahaya. Tapi tidak ada mata di kepalan tangan. Bagaimana jika daunnya panjang 3 dan pendek? Munculnya pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya pasti tumbuh di pundak para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Jika Ye Yuan cukup dekat dengan tingkat ini, itu berarti dia tidak memiliki potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Dan jika kita berhenti, Ye Yuan kalah. Jenius bisa gagal, tapi kupikir Ye Yuan tidak pernah ingin gagal dengan cara ini. Melihat bahwa Luo Qingfeng tidak berhenti, Xiao Jian sangat cemas. Namun, dia juga mengerti bahwa Luo Qingfeng mengatakan itu sangat masuk akal. Tian Yu meninggalkan pedangnya, dan Ye Yuan takut untuk menebak bahwa dia memiliki backhand lainnya. Di hadapan orang yang kuat seperti Tian Yu, Ye Yuan berani untuk terus bertarung, menunjukkan bahwa ia juga ingin memenangkan pertarungan ini. Memikirkan hal ini, Xiao Jian memaksa tembakan untuk menghentikan dorongan hati dan terus menonton pertarungan. Serangan Tian Yu semakin cepat dan semakin cepat, Ye Yuan sudah kehabisan pembakaran Yuan Li, dan dengan Essence of the Empty, ia nyaris lolos dari serangan Tian Yu. Namun, ada kekurangan dalam pergerakan Yuan Li, yaitu, kecepatan konsumsi Yuan Li akan meningkat secara tiba-tiba. Dalam persaingan konsumsi Yuan Li,
berapa lama Yuan Li Ye Yuan dapat mendukung? Situasinya tidak baik untuk Ye Yuanyu. Setelah kekuatannya habis, mungkin ada kekhawatiran hidup. Tianyu benar-benar terlalu kuat. Huoyun mengacu pada penggunaan api untuk meningkatkan kekuatan serangan Dia berkultivasi ke situasi yang sempurna. Pada saat ini, kekuatan serangan jarinya sudah tidak kurang dari sebuah pedang. Abaikan pedang. Dengan jari, Tianyu benar-benar jenius dalam pertempuran. Kekuatan Ye Yuan juga tak terduga. Aku tidak menyangka dia tidak memiliki pedang di tangannya. Dia bahkan punya banyak trik di tangan saudara Tianyu. Dan aku pikir tubuh Ye Yuan tampaknya lebih cepat dari sebelumnya, tapi yang ini kekuatan seni bela diri telah dikonsumsi hampir setengahnya, dan aku takut dia juga punya trik untuk meningkatkan tubuh. Ya, tapi Ye Yuan, ini minum dan memuaskan dahaga. Setelah kekuatannya habis, dia akan digantung. Kamu bilang itu bagus. Tidak benar. Apakah kamu tahu bahwa kecepatan Ye Yuan tampaknya semakin cepat dan lebih cepat, tetapi konsumsi Yuan secara bertahap melambat? Ini benar-benar, kamu tidak mengatakan bahwa aku belum menemukan bahwa Ye Yuan telah mengkonsumsi sangat cepat, tetapi ini akan lebih lambat. Dan dia melarikan diri dari kecepatan saudara Tian Yu menyerang lebih cepat, dan saudara Tian Yu tidak bisa mengikutinya. Kecepatan ini, apa yang terjadi? Di atas panggung, Tianyu semakin terkejut. Ye Yuan membakar Yuan Li untuk memperbaiki tubuhnya, dan Yuan Li mengkonsumsi beberapa kali lebih cepat. Meskipun secara paksa terangkat untuk beberapa waktu, seperti yang dikatakan orang tadi, itu adalah permainan untuk memuaskan dahaga. Karena kekuatannya yang membara, dia tidak bisa menyingkirkan serangan Tianyu. Setelah puluhan kali stroke, Yuan Li Ye Yuan agak tidak memuaskan, dan tubuhnya melambat lagi. Dan Tianyu berada di posisi tinggi, dan kekuatannya dalam, tetapi lebih dan lebih berani, dan serangan tubuh tidak berkurang. Di bawah tren ini, situasi Ye Yuan menjadi semakin kritis. Baru saja, awan api Tianyu hampir akan bertemu Ye Yuan. Hanya sedikit yang terakhir, tapi saya tidak tahu mengapa, tiba-tiba tubuh Ye Yuan semakin cepat. Sudah jelas bahwa Ye Yuan telah mencapai batas sekarang. Mengapa seperti mengembalikan cahaya? Ujung jari Tianyu semakin jauh dari Ye Yuan, dan menghindar Ye Yuan secara bertahap semakin mudah, tidak sesulit dulu. Akhirnya, jari kaki Ye Yuan sedikit lebih ringan, dan dia membuka beberapa kaki dan membuka jarak antara Tianyu dan Tianyu. Yu Jiansu. Tanpa ragu-ragu, Ye Yuan menghela nafas pelan dan jiwanya menyebar. Tidak jauh dari sana, pedang Changhua yang terpasang di tanah mengeluarkan suara siulan, dan itu bergetar sendiri. Tianyu melihat perubahan besar di wajahnya dan sekali lagi menipu dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, bagaimana Ye Yuan memberinya kesempatan lagi? Dengarkan saja pedang Changhua, dan kemudian cahaya dingin menyala, pukul Tianyu dan pergi. Penerbangan Changhua Jian Yukong, kecepatannya jauh lebih cepat dari Tianyu. Hanya sekejap mata, pedang Changhua telah tiba di depan Tianyu. Tianyu harus menyerang Ye Yuan dan berbalik untuk berurusan dengan pedang Changhua. Penglihatan Tianyu sangat bagus, sekali lagi, dia menunjukkan pedang di lokasi yang tepat dan membuka pedang Changhua. Hanya saja kali ini, pedang Changhua tidak ditembak jatuh ke tanah seperti barusan, tetapi melintasi kurva di udara dan menyerang Tianyu lagi. Dengan cara ini, satu orang dan satu pedang benar-benar berjuang. Pedang Changhua tidak bisa menembus awan api awan langit, dan Tianyu tidak bisa menembus serangan pedang Changhua Ye Yuan. Keduanya menemui jalan buntu lagi. Ini, apa metode pedang ini? Sebenarnya, adalah mungkin untuk menyerang pedang dari jarak jauh. Cara serangan jauh ini benar-benar luar biasa. Kamu Yuan Ming tidak dapat mendukungnya. Bagaimana bisa seperti bermain darah ayam tiba-tiba, gerakannya semakin cepat dan semakin cepat. Apa yang terjadi padanya? Ya, baru saja Yuan Li Ming Ye Yuan banyak mengkonsumsi, tetapi dalam sekejap mata, itu seperti Yuan Li Kuan. Kakak Tianyu hanya mendapat sedikit dan hanya berhasil, jadi dia melarikan diri seperti ini. Ye Yuan Zhen mengerikan, kakak Tianyu telah mengambil keuntungan darinya, tetapi dia telah ditarik kembali olehnya, dan dia juga telah membuat pedang yang misterius. Yah, metode pedang ini jelas merupakan rahasia jiwa. Kamu merasakannya? Dan jiwa Ye Yuan bahkan lebih kuat dari dan senior. Hei, bagaimana orang ini berlatih? Roh 15 tahun itu 4 kali lipat,
menguasai makna yang sebenarnya, dan jiwa itu masih keterlaluan. Orang ini, apakah itu benar-benar manusia? Kekuatan jiwa Ye Yuan tidak lagi sama, dan dia telah mampu mendukung Yu Jian untuk sementara waktu. Hanya saja persyaratan Yu Jiansu untuk kekuatan jiwa terlalu tinggi, dan dia tidak bisa mendukungnya terlalu lama. Dan meskipun pedang itu kuat, tetapi di hadapan Tianyu kondensat setengah langkah, masih kurang dari setengah murah. Setelah lebih dari selusin putaran, jiwa Ye Yuan diambil alih dan pedang Changhua dibawa kembali. Kali ini Tianyu tidak memiliki kemenangan untuk dikejar, dia mengerti langkah yang sama, tidak ada gunanya untuk Ye Yuan. Tianyu menatap Ye Yuan dengan tatapan terbakar, dan dia cukup bersemangat. Jelas, dia juga bermain sangat baik dalam pertempuran ini. Tampaknya kamu telah membuat terobosan di pertandingan sebelumnya, kalau tidak, tidak mungkin melepaskan diri dari seranganku. Tian Yudao, Ye Yuan mengulurkan tangan dan menangkap Changhua Jian dan mengangguk, sebenarnya, yang saya ambil jurusan adalah sistem kebakaran, tetapi belum dapat memulai dengan konsepsi artistik api. Hanya di bawah tekanan kuat Anda, itu adalah sedikit keuntungan. Berbicara tentang itu, Ye Yuan juga malu. Faktanya, dibandingkan dengan niat pedang, terobosan pertama Ye Yuan seharusnya adalah konsepsi artistik api. Lagi pula, ia pada dasarnya berurusan dengan api dalam hidupnya, dan ia paling akrab dengannya. Namun, Ji Qingyun dari generasi terakhir sama sekali tidak peduli dengan budidaya, dan tidak pernah menyadari konsepsi artistik api. Dunia ini bertepatan dengan perjalanan Jiu Tian, dan Ye Yuan secara langsung menggabungkan makna pedang dengan kepandaiannya sendiri, dan mencapai dasar makna yang sebenarnya. Sejak hari ini, Ye Yuan secara alami menempatkan fokusnya pada ilmu pedang sentimental, dan juga telah menciptakan 2 pedang yang kuat, 9 pedang dan ribuan bunga terbang. Namun, ia telah mengembangkannya sejak lama, Dewa Ling Yang Jiuyang, bahkan arti sebenarnya dari sistem kebakaran tidak disadari. Anda harus tahu bahwa Dewa Roh, dengan keterampilan ini, telah menyadari beberapa jenis kebenaran tertinggi. Kekuatan praktik ini jelas, namun, kebutuhan untuk memahami arti sebenarnya membutuhkan peluang, dan Ye Yuan belum menemukan peluang dan peluang ini. Hari ini, Tianyu memaksanya ke dalam situasi putus asa dengan awan api seni bela diri tingkat ketiga, dan akhirnya membuka kesempatan ini. Faktanya, awan api mengacu pada pembakaran Yuan Li Ye Yuan, yang memiliki efek yang sama, yaitu memperkuat kekuatan seni bela diri dengan membakar tubuh. Mereka semua mengandung konsepsi tambahan konsepsi artistik sistem kebakaran, untuk menyampaikan makna sebenarnya. Ini sebenarnya adalah konsepsi yang sangat parsial, dan sangat sedikit orang yang pergi ke persepsi. Api itu tidak kekal, tetapi dapat mengubah energinya menjadi bentuk lain dari keberadaan. Misalnya, air mendidih, api akan mentransfer energi ke panci dan air, yang sebenarnya semacam transfer energi. Dalam kehidupan, contoh-contoh seperti itu berlimpah, dan pembakaran Yuan Li adalah sama. Namun, tidak seperti seni bela diri Yuan Li yang murni dibantu, Huo Yun mengacu pada suasana ofensif, yang membuatnya begitu kuat. Awan api Tianyu mengacu pada Dewa Ling Yang Jiuyang, tetapi pemahamannya tentang sistem api berada di atas Ye Yuan. Dari sudut pandang ini, bakat Tianyu luar biasa. Dan Ye Yuan, di bawah tekanan Tianyu, sebenarnya memiliki semacam resonansi dengan Huo Yun Tianyu. Ini adalah resonansi semacam ini yang membuat Ye Yuan lebih sadar akan konsepsi sentimental. Yuan Li membakar seni bela diri tambahan ini langsung menembus kemacetan dan mencapai kesempurnaan. Pembakaran Yuan Li telah mencapai tingkat yang sempurna, dan konsumsi energi Yuan sangat kecil, tetapi kekuatannya sangat meningkat. Ini juga sebabnya, Ye Yuan tiba-tiba tampaknya telah berubah secara pribadi, dan tubuhnya menjadi sangat cepat. Ye Yuan dan Fire telah berhadapan dengan kehidupan seumur hidup, dan mereka sangat peka terhadap api, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Sekarang gerbang ini dibuka, Ye Yuan akan bisa keluar darinya. Ye Yuan sekarang dalam keadaan yang sangat menarik. Tianyu, yang telah mengembangkan seni bela diri api, adalah lawan terbaik untuk Ye Yuan. Dia perlu menggunakan bantuan Tianyu untuk memahami arti sebenarnya ini. Oh, bagus. Hanya pertempuran ini, aku juga punya pengalaman, hanya untuk menemukanmu untuk mencoba lagi. Tiba-tiba Tianyu tertawa. Mata Ye Yuan cerah, jelas sangat tak terduga, dan dia tidak bisa membantu tetapi berkata, jadi, mari kita lanjutkan. Tianyu mengangguk, tetapi berkata, tunggu sebentar. Setelah itu,
Tianyu berjalan perlahan ke arah pedang yang baru saja dia buang. Yah, Tianyu bersaudara, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu menabrak pedang? Dia tidak akan terus bertarung dengan Ye Yuan. Lelucon macam apa? Baru saja saudara-saudara Tianyu keluar di udara, dan Ye Yuan tidak berguna. Dan Ye Yuan lebih dari sekadar pedang. Bukankah ini mencari pelecehan? Di mata semua orang yang ngeri, Tianyu mengambil pedang di tanah, dengan ringan mengambil bunga pedang, dan menoleh ke Ye Yuan Dao. Ayo lanjutkan. Pedang ada di tangan, dan momentum Tianyu adalah salah satu perubahannya. Ye Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa Tianyu dan Tianyu, yang memegang pedang pada awalnya, benar-benar berbeda. Meskipun langkah pertama Tianyu menyebabkan kekosongan bulan, ia sepenuhnya percaya diri pada saat itu. Pada saat ini, Ye Yuan dapat merasakan kepercayaan diri yang kuat dari Tianyu. Bisakah kamu mengatakan, mulut Ye Yuan sedikit miring dan tersenyum, selamat kepada saudara Tianyu, sepertinya saya benar-benar menemukan jalan saya. Tianyu juga sangat senang saat ini, tertawa, aku juga ingin berterima kasih pada Ye Sidi. Tanpa kamu, mungkin aku tidak akan pernah mengambil langkah ini. Untuk mengucapkan terima kasih, aku akan mengalahkanmu secara pribadi. Haha, ayolah, Ye Yuan Dao. Tianyu tidak menggunakan bulan lagi, tetapi tusukan lurus yang sederhana dan tidak kuno. Namun, ini hanyalah duri lurus, tapi Ye Yuan merasakan tekanan kuat untuk datang. Pedang ini, tubuh pedang Tianyu memiliki lampu merah terang. Xiao Jian melihat adegan ini, murid-muridnya mini. Arti sebenarnya dari prototipe. Tianyu dia, memahami arti sebenarnya dari embrio. Luo Qingfeng juga memiliki ketenangan pada saat ini, berapa tahun telah berlalu. Kami belum melihat orang kuat yang memiliki niat yang benar selama bertahun-tahun. Tampaknya Tuhan memberkati saya, ada Ye Yuan, sekarang sudah ada Tianyu. Saya Yun Yunzong, dan kebangunan rohani itu penuh harapan. Mereka masih belum tahu saat ini, dan Long Tang, yang memulai dengan Ye Yuan, juga menyadari prototipe makna yang sebenarnya. Luo Qingfeng agak terpana pada saat ini. Dia tahu bahwa ketika Ye Yuan telah menguasai niat sebenarnya, dia senang tapi tidak begitu bersemangat. Karena dia tahu bahwa pesona Ye Yuan telah melampaui ruang lingkup Yu Yunzong, dan dia pasti tidak akan damai di masa depan. Suatu hari, Ye Yuan akan meninggalkan Yu Yunzong. Dan hari ini, mungkin tidak terlalu jauh. Pertumbuhan Ye Yuan terlalu cepat, dan seluruh Yu Yunzong tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Namun, Tianyu telah menyadari bentuk asli dari arti sebenarnya, dan artinya berbeda. Tianyu adalah cucu dari para penatua Tianfeng, ia lahir di Yu Yunzong, dan ia dibesarkan di Yu Yunzong, akarnya di Yu Yunzong. Selama Tianyu tumbuh, dia pasti akan memimpin sekte Yunyun menjadi kuat. Dan tidak seperti Ye Yuan, jalur pertumbuhan Tianyu masih sangat panjang. Dia baru saja menyadari bentuk asli dari aslinya, ingin menjadi yang teratas tanpa batas, setidaknya 1 atau 200 tahun. Karena kurangnya latihan, orang-orang Yu Yunzongmen sangat sulit untuk menembus jiwa laut. Tahun-tahun ini semakin buruk. Jika Tianyu dapat menembus jiwa laut dan bahkan wilayah yang lebih tinggi dengan arti sebenarnya dari pemahamannya sendiri, ini terlalu signifikan untuk Yun Yunzong. Tatapan Luo Qingfeng tiba-tiba menatap Ye Yuan lagi. Dia berkata dengan emosi, Xiao Jian, apakah Anda memperhatikan bahwa sejak masuknya Ye Yuan ke Zhongmen, ada banyak perubahan antara Zhongmen diam-diam? Xiao Jian menghela nafas lega dan tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi pada Ye Yuan selama waktu ini. Oh, sungguh, Tuhan tidak mengatakan, aku tidak bisa memikirkannya. Tianfeng Sishu mundur, dan masalah yang telah menghantui para penatua dan Tang selama bertahun-tahun diselesaikan satu persatu. Sekarang Tianyu telah menyadari bentuk asli dari yang asli. Pikirkan Ye Yuan ke dalam Zhongmen. Lebih dari sebulan, Zhongmen telah banyak berubah. Xiao Jian menghitung perubahan yang dibawa Ye Yuan ke Zhongmen, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Luo Qingfeng mengangguk, Ye Yuan, orang seperti ini, tidak bisa lagi digambarkan sebagai jenius. Dia adalah pria dengan peluang besar. Orang-orang di sekitarnya bisa mendapatkan manfaat besar. Tuannya pasti menghancurkan bumi. Karakter akan bersinar di masa depan. Dan Yu Yunzong saya dapat menerima Ye Yuan, yang juga merupakan kesempatan untuk mengubah transportasi udara Zhongmen. Xiao Jian, membawa Ye Yuan ke Zhongmen adalah penghargaan terbesar Anda. Karena Yao Qian dan Ye Yuan dan Yu Yunzong berbalik melawan satu sama lain,
kecuali kita bisa membunuh Ye Yuan, kalau tidak, itu akan menjadi bencana di masa depan. Xiao Jian mendengar kata-kata itu dan terkejut. Pada saat itu, dia sama sekali tidak mengerti Ye Yuan, tetapi hanya karena kepentingan Luyan. Bahkan jika atmosfer Ye Yuan telah melewati Jiu Tianrod, dia hanya berpikir bahwa Ye Yuan memiliki potensi besar. Siapa yang bisa berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh sekte? Saya ingin datang sekarang, saya benar-benar beruntung. Di atas ring, menghadap pedang Tianyu, Ye Yuan tidak berani mengabaikannya, dan Yuan Li terbakar terbuka. 9 pedang dalam satu. Kombinasi dari 9 pedang adalah serangan terkuat oleh Ye Yuan di samping ribuan bunga terbang. Dalam menghadapi serangan buas Tianyu, Ye Yuan harus pergi sekuat tenaga. Aku melihat pedang kuning cerah dan lelaki pedang merah beradu bertabrakan. Boom! Tiba-tiba terdengar suara keras, dan udara yang sangat kencang berayun. Cepat buka, platform tidak tahan lagi. Seseorang tiba-tiba berteriak di tengah orang banyak. Bahkan, tanpa dia, orang lain telah mengambil inisiatif untuk menyebar, dan ada kekosongan besar di sekitar ring. Ada array wali di sekitar ring, dan mampu bertahan melawan serangan skala penuh prajurit jangka menengah. Murid inti yang terkuat hanyalah kondensat setengah langkah, dan metode susunan pertahanan ini lebih dari cukup. Namun, pukulan kuat dari kedua orang ini telah jauh melampaui kategori ini. Taktik defensif Fujian dan Taiwan hancur pada saat ini, dan akhirnya mereka terpesona oleh Kain. Ye Yuan menggunakan gaya 9 pedang untuk melukai kalajengking lalat ketika dia dalam temperamen. Sekarang dia sudah di tengah-tengah roh, dan kekuatan 9 pedang lebih kuat. Dan pemahaman tentang bentuk asli dari makna sebenarnya dari semangat pedang tidak terlalu banyak, 2 serangan bertabrakan bersama, susunan pertahanan Cina Orde ketiga distrik itu, bagaimana Anda bisa menyimpannya? Kedua sosok itu terbang mundur dan jatuh dengan keras di tanah. Keduanya naik pada saat yang sama, menyeka darah dari sudut mulut, dan mengatakan hal yang sama, ayo. Mengatakan, keduanya tidak mengatakan apa-apa, sekali lagi menyerang sisi lain dengan gerakan yang sama. Keduanya gila, menjauh, berkedip lagi, susunan pertahanan telah rusak. Kami akan menonton pertandingan dari kejauhan, jika tidak akan menyebabkan cedera yang tidak disengaja. Tiba-tiba ada keributan di antara kerumunan, dan Ye Yuan dan Tian Yu berdiri bersama. Kerumunan baru saja ditarik dari kejauhan dan 2 serangan telah bertabrakan lagi. Pada saat ini, keduanya tidak memiliki seni bela diri yang mewah. Mereka murni ilmu pedang, tabrakan kekuasaan, dan kebrutalan. Pemahaman Tian Yu tentang pedang tidak sedalam Ye Yuan, tetapi wilayahnya jauh lebih kuat dari Ye Yuan. Pelengkap, kekuatan kedua pedang itu tidak sama. Bang, lain, gelombang udara bergulung lagi. Rao adalah jalan keluar dari semua orang, dan saya merasa bahwa kekuatan yang kuat akan datang. Keduanya terbang lagi dan mereka semua memanjat lagi. Hahaha, menyegarkan. Ayo lagi, Tianyu Haorot. Untuk menemani akhirnya, Ye Yuan sulit untuk bertemu lawan yang cukup penggemar, dan pertempuran ini juga hangat. Yang paling penting adalah bahwa Ye Yuan telah memacu semangat Yuan Li sampai ke titik ekstrim. Dia memiliki perasaan bahwa dia tidak jauh dari arti sebenarnya dari pemahaman. Berkelahi tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk memahami makna yang sebenarnya. Boom, boom, boom. Setiap kali saya mengambil langkah, keduanya terkejut dan terbang keluar, tetapi keduanya segera naik dengan gigih, dan lagi. 2 orang ini gila, mereka sudah kehabisan cahaya dan masih bermain. Ya, kekuatan kondensasi setengah langkah Tianyu, pada saat ini, Yuan Li masih kehabisan. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Ye Yuan memegangnya sekarang. Apa yang lebih mengerikan adalah bahwa mereka telah mencapai tingkat ini. Serangan mereka sangat tajam, gelombang udara yang dihasilkan oleh setiap serangan tidak kurang dari yang terakhir. Bagaimana mereka melakukannya? 2 keberadaan yang mempesona tidak bisa dikesampingkan. Kedua pria itu dikejutkan oleh kejutan itu. Tingkat perang ini, mereka jarang lihat di Zhongmen. Bahkan pertempuran 2 prajurit kental tidak begitu sengit. Tianyu mampu mendukungnya sekarang, dan dia sangat iri dengan kekuatannya. Ye Yuan dapat bertahan hingga saat ini, mengandalkan perasaan niat sebenarnya. Jangan melihat kekuatan serangannya, tetapi konsumsinya semakin berkurang. Hanya sedikit, dia bisa memahami arti sebenarnya lagi. Ye Yuan sekarang sekarat karena pedang.
Dia lelah melihat Tianyu yang berlawanan. Pihak lain lebih baik darinya. Ini adalah bagian terakhir dari kekuatan di dantiannya. Ini sedikit. Aku tidak bisa kalah. Aku harus membunuh para dewa. Bagaimana aku bisa kalah di sini? Ye Yuan menggigit giginya dan meremas kawat terakhir. Yuan Liburn, mendidih. Pada akhirnya, ada sangat sedikit kekuatan yang naik seperti air mendidih. Kali ini, kekuatan operasi Ye Yuan bukanlah stagnasi. Mereka yang terbakar berubah menjadi pedang murni, dan dantian memasuki meridian, dan kemudian memasuki pedang Changhua oleh meridian. Pada saat ini, Ye Yuan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum menggunakan daya untuk membakar, akan selalu ada konsumsi energi, yang akan hilang. Apa yang Ye Yuan telah lakukan adalah untuk mengubah kekuatan semacam ini menjadi 100% dan melepaskannya dengan pedang Changhua. Tapi apa yang mudah dilakukan jika Anda ingin 100%? Dan serangan berulang Tianyu, Ye Yuan telah meraba-raba cara meminimalkan konsumsi ini. Sekarang dia akhirnya berhasil. 9 pedang, berikan aku. 9 pedang dan mans digabungkan, dan pendekar pedang yang menyilaukan itu sebenarnya mengguncang mata semua orang. Ketika saya melihat pukulan terakhir Ye Yuan, hati Tianyu melahirkan perasaan yang tak tertandingi. Tianyu berniat untuk melanjutkan serangan dengan Ye Yuan dengan sedikit kekuatan terakhir, tetapi ketika dia melihat gerakan ini, dia menyerah secara langsung. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa untuk memobilisasi tubuh dan seni bela dirinya, dan membuat tindakan menghindar dengan kecepatan yang sangat cepat. Hei, kecepatan pedang sangat cepat, dan keputusan Tianyu hanyalah masalah instan. Sama seperti tubuh Tianyu baru saja meninggalkan tempat itu, Jianmang terbang keluar dari telinganya dan meninggalkan rambutnya. Kemudian perlambat titik, jenius ini yang baru saja menyadari bentuk sebenarnya dari bentuk aslinya, akan menjadi tempat pertama. Sangat lambat untuk mengatakannya, tetapi hanya masalah sesaat. Pada saat itu, rambut semua orang didirikan, hanya untuk merasa dingin di belakang. Banyak orang mengepalkan tangan mereka dan bernapas tidak lancar. Pedang ini terlalu kuat. Jika bagian depan sulit, ia harus mati. Ketika saya melihat Tianyu menghindari pedang, semua orang merasa lega. Tianyu juga menghela nafas lega, tetapi dia menunggunya bereaksi dan mendapati bahwa seluruh punggung basah kuyup. Untungnya, otaknya sangat jernih sehingga jika dia harus berjuang keras, dia akan terluka serius jika dia mati. Namun, relaksasi ini, Tianyu menemukan bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya, duduk di tanah, dan terus bernafas. Panggil, Ye Yuan, kamu menang. Tianyu terkesiap. Pada saat ini, keringatnya penuh, kepalanya bersandar di gagang, dan dia tidak bisa mengangkatnya. Hanya saja kata-katanya telah diucapkan sejak lama, dan tidak ada reaksi di sisi yang berlawanan. Nian Li mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa Ye Yuan sedang duduk bersila saat ini, benar-benar memasuki keadaan masuk. Pria ini, apa yang Anda sadari? Baru saja keadaan Ye Yuan jelas lebih buruk daripada dia, tapi itu pedang yang kuat. Apakah karena wawasan ini? Pada saat ini, sombong kecil Tianyu karena dia menyadari bentuk asli dari makna sebenarnya telah menghilang. Dalam menghadapi pemahaman Ye Yuan, dia bersedia turun angin. Lihat saja kekuatan pedang terakhir, Anda tahu bahwa Ye Yuan telah mempelajari sesuatu yang luar biasa. Hei, saat itu, ada suara keras di belakang Tianyu. Mata semua orang menatap, tetapi mereka terkejut dan terpana. Tidak jauh di belakang Tianyu adalah batu di atas Victory Peak, yang sangat sulit. Pada saat ini, sepotong batu besar perlahan-lahan tergelincir ke bawah. Hei, boom! Batu besar akhirnya pecah dari puncak kemenangan dan jatuh ke jurang setelah puncak. Setelah shading, sang ibu meninggalkan potongan dan sayatannya sangat rata. Ini, apakah ini ditinggalkan oleh pedang Ye Yuan? Kamu pedang Yuan baru saja memotong batu ini. Baru saja menjatuhkan batu itu, aku khawatir itu beberapa ribu pound. Jika kamu memiliki kristal kental yang kuat, kamu tidak bisa memotongnya dengan pedang. Ye Yuan baru saja mengirimkan pedang. Kupikir itu ditelan oleh gunung. Siapa yang tahu bahwa ada jejak pekerjaan yang luar biasa? Gunung itu terpotong oleh sepotong besar, yang sangat mencolok. Tianyu memandangi potongan rambut yang rata dan tidak bisa menahan kulit kepalanya. Jika dia memiliki kepala yang panas dan Ye Yuan sekarang, bisakah dia masih berdiri di sini? Memikirkan hal ini, keringat dingin yang Tianyu baru saja berhenti, sekali lagi membasahi bagian belakang pakaian.
Tidak hanya Tianyu, Luo Qingfeng dan Xiao Jian melihat adegan ini, tetapi juga terkejut untuk waktu yang lama tanpa bicara. Ketika mereka kembali, mereka takut akan hal itu untuk sementara waktu. Jika Tianyu tidak menghindari pukulan ini pada menit terakhir, seperti apa konsekuensinya? Luo Qingfeng berpikir sejenak, takut hasil terbaiknya adalah cedera serius dan cacat, dan kemungkinan hasil seperti itu sangat kecil. Kemungkinan terbesar adalah bahwa Tianyu memiliki kehidupan. Kalau begitu, mereka benar-benar bahagia. Dan masalahnya setelah itu cukup bagi mereka untuk sakit kepala dalam waktu yang lama. Ye Yuan, dia harus menerobos lagi. Luo Qingfeng pertama-tama kembali kepada Tuhan, dan menatap Ye Yuan, yang duduk bersila di kejauhan. Hanya saja dia tidak menemukan dirinya, dan suara-suaranya sendiri bergetar dengan sedikit. Mendengarkan perkataan Luo Qingfeng, kembalinya Xiao Jian ke para dewa berbeda. Tidak lama sebelum dia menembus 4 roh, apakah ini akan menembus? Luo Qingfeng berkata dengan wajah bermartabat, dia sudah berada di ujung yang kuat, tetapi dia mengeluarkan serangan yang kuat. Ini jelas apa yang dia pelajari pada menit terakhir. Meskipun Ye Yuan menembus semangat 4, tetapi ranahnya sudah sangat solid, dan kemudian melakukan tidak ada masalah dengan terobosan. Mulut Xiao Jian terbuka, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ye Yuan ini benar-benar di luar batas yang bisa dia bayangkan. Ada ratusan orang yang menonton pertandingan terakhir ini. Pada saat ini, semua mata terfokus pada sosok yang agak kurus di tengah cincin yang patah. Benar saja, tidak lama kemudian, puncak tenang dan tenang yang asli, meledakkan badai kekuatan. Badai Yuanli, kamu Yuan dia, menerobos. Apakah mungkin untuk menembus wilayah kerajaan? Saya mendengar bahwa ketika dia pertama kali memasuki sekte, dia hanya 2 kali lebih berat, dan butuh waktu lama untuk menerobos. Tidak, badai kekuatan ini semakin besar dan besar, sepertinya itu bukan terobosan dalam semangat berlima. Terakhir kali dia menembus 2 alam kecil, dia menembus langsung ke tengah cairan roh. Akankah ini menghancurkan kedua alam lagi? 2 alam, lelucon, kamu melihat badai Yuanli ini, sudah cukup untuk menerobos ke jiwa lingkungan. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Setiap kali ia menerobos, gerakan Ye Yuan jauh lebih besar daripada yang lain, karena kemampuannya untuk menerobos kebutuhan terlalu banyak. Dalam perilaku normal Ye Yuan, yang lain tampaknya ketakutan. Badai Yuanli yang dia kumpulkan cukup untuk membunuh cairan roh untuk beberapa kali. Tidak lama kemudian, Yuanli dikonsumsi sebelum Ye Yuan ditambahkan, dan berhasil menembus 5 roh. Ini hanya persyaratan minimum baginya. Tetapi di mata orang lain, bukan itu masalahnya. Yah, sejauh ini, aku sudah menembus 5 roh. Bagaimana perasaanku bahwa dia tidak punya perasaan untuk menembus kemacetan? Hanya dengan pedang barusan, terobosan dari 5 roh hanya masalah saja baginya. Kemacetan hanyalah sebuah kartu untuk kita. Untuk jenius Ye Yuan, kemacetan hanyalah tampilan. Tanda seru. Juga, jangan katakan Ye Yuan, itu adalah saudara laki-laki Tianyu. Jika itu bukan untuk tujuan pencerahan, saya takut bahwa saya telah menembus Jingjing. Itu saja, pemahaman konsepsi artistik adalah untuk meletakkan fondasi. Setelah konsepsi artistik, terobosan dunia akan menjadi jauh lebih mudah. Ye Yuan telah menguasai makna yang sebenarnya, dan menembus 5 roh benar-benar bukan hal baginya. Di bawah perhatian semua orang, Ye Yuan mulai naik ke 6 roh. Setelah setengah jam, Ye Yuan berhasil menembus 6 roh berat, yang juga diharapkan oleh semua orang. Namun, belum berakhir. Ye Yuan berada di Jiutian Road dan pernah menerobos 3 wilayah. Dia terkejut oleh semua orang di Danwu Cholege. Tetapi dibandingkan dengan sekarang, pada waktu itu tidak ada artinya sama sekali. Lingkungan roh tidak bisa lebih dari sekadar meta lingkungan, membangkitkan dunia kecil, kesulitannya 10 kali lebih tinggi. Meski begitu, Ye Yuan melakukannya tanpa ragu-ragu. Baginya, tidak ada yang namanya bottleneck. Terlebih lagi, Ye Yuan kini telah menyadari bentuk primordial makna sejati dan menyadari makna sejati. Bahkan melanggar ranah 3 tidak cukup untuk Ye Yuan. Kita harus tahu bahwa sebagian besar prajurit tanpa batas tidak akan dapat memahami makna sejati dalam hidup mereka, yang menunjukkan bahwa titik awal makna sejati adalah tinggi. Tetapi di mata orang lain, itu tidak terjadi sama sekali. Ini akan menghancurkan semangat ketujuh berat. Apakah ada yang salah? Kapan ranah terobosan begitu melompat?
Ini bukan dunia kecil, Ye Yuan. Dia langsung menerobos tengah lingkungan spiritual ke tahap akhir Lingye. Meskipun Tianyu bersaudara fokus pada suasana hati, tetapi membiarkan mereka menerobos, tidak mungkin menjadi seperti Ye Yuan. Jangan salahkan mereka karena terkejut, menurut terobosan normal, bahkan jenius Tianyu dan Titi, aku takut itu akan memakan waktu beberapa bulan. Menerobos seperti Ye Yuan, apalagi apakah itu akan terbunuh oleh badai Yuan Li, bahkan jika menerobos wilayah, akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkonsolidasi. Dalam hal ini, itu tidak akan membuahkan hasil. Pada saat ini, seorang murid melaporkan kepada Luo Qingfeng, Sovereign, Tian Ganzong datang untuk membuatnya. Itu telah mencapai puncak kemenangan. Luo Qingfeng mengerutkan kening, bagaimana saya bisa tidak mengerti aturannya? Apakah Anda ingin saya mengajari Anda? Mengunjungi sekte lain, biasanya menunggu keluarga angkat di aula utama, menunggu para murid untuk bertemu dan kemudian bertemu lagi, tidak ada alasan untuk berkeliling. Tindakan Tian Ganzong sangat kasar kepada keluarga angkat. Luo Qingfeng mendengarkan Tian Ganzong dan mencapai puncak kemenangan. Reaksi pertama adalah wajar bahwa para murid yang diberitahu tidak masuk akal dan langsung membawa orang ke sini. Murid itu menyerah, aku membiarkan kurir pergi ke aula utama, aku akan melapor kepada Tuan, tetapi dia akan mengikutinya secara langsung. Dia juga mengatakan, masih berkata, apa yang harus dikatakan? Murid itu tidak berani mengatakannya. Biarkan kamu mengatakan bahwa kamu berkata, apa yang kamu lakukan. Murid itu menggigit giginya, dia mengatakan bahwa sekte Yunyun saya sedikit lebih kuat dari sekte kelas 2. Itu tidak layak dengan nama 8 sekte. Tian Kadong adalah bagian terbesar dari sekte selatan. Dia adalah patriarki celestial, messenger, lihat sekeliling adalah memberi kita sekte Yunyun. Aku takut, jadi aku akan membawanya langsung. Ketika murid itu berbicara, dia dipenuhi dengan kemarahan, tampaknya mencekik perutnya. Xiao Jian Wen Yan berkata dengan sangat marah, Tian Zongzong benar-benar menipu terlalu banyak. Sovereign, menurut pendapat saya, dia langsung membawanya keluar. Provokasi semacam ini kepada Yunyun Zong saya, di mana kami juga beralasan. Para murid juga marah di samping, dan tampaknya sangat setuju dengan pendapat Xiao Tang. Kesombongan kurir itu hanya menamparkan wajahnya. Luo Qingfeng sangat bersemangat tanpa Xiao Jian. Dia berkata kepada muridnya, apakah dia tidak ikut denganmu? Orang-orang, utusan itu sepertinya melihat sesuatu yang menarik di alun-alun, dan dia tetap di sana. Murid itu takut salah paham, dan dia dengan cepat datang dan melaporkannya kepada Tuan, kata murid. Penampilan Luo Qingfeng telah kembali normal pada saat ini, mengangguk, kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik, saya salah bagi Anda, bawa saya untuk melihat utusan ini. Yang berdaulat, di tahun-tahun ini kita sudah cukup memiliki temperamen surgawi, dan sekarang bahkan seorang kurir kecil berani naik ke atas kepala kita dan mengeluarkan urin. Xiao Jian marah. Luo Qingfeng memandang Xiao Jian dan menghela nafas, Ning bukan ubin, tetapi kualitas yang mulia. Tetapi dalam posisi saya, kita harus mempertimbangkan masa depan Zongmen. Apakah itu Ye Yuan atau tidak bersalah, atau Tianyu ini adalah masa depan Zongmen. Dan misi kami bukan untuk berani pada saat ini, untuk memastikan pertumbuhan para jenius ini. Xiao Jian tampak memadat dan berkata, tapi, Tian Ganzong juga, menipu terlalu banyak, sekarang utusan kecil berani untuk memuliakan di depan kita, belum lagi orang lain. Kita juga tingkat tinggi, selalu tidak ada pun karena direndahkan di depan seorang utusan. Luo Qingfeng tampak apatis, Xiao Jian. Kamu terlalu naif. Dunia pejuang selalu menjadi orang yang kuat. Apakah kamu bahkan tahu poin ini? Martabat bukan untuk kamu, itu untuk kamu, itu untuk kamu. Jika Anda memiliki kekuatan dari lautan jiwa, seperti apa wajah mereka? Sekarang saya memiliki banyak bibit yang bagus, tetapi jangan menguburnya di tangan kami. Luo Qingfeng berpidato dan membuat Xiao Jian merasa canggung. Dunia pejuang selalu menjadi orang yang kuat, dan yang lemah hanya dihilangkan dan tidak pernah bersimpati. Surga adalah pria yang kuat, dan bakat mereka berani menjadi begitu sombong. Meskipun pendekatan Xiao Jian bisa cepat, konsekuensinya terlalu serius. Begitu orang tersebut diotorisasi, Tian Ganzong dapat menggunakan ini sebagai kesempatan untuk meluncurkan perang Zongmen melawan Yuyunzong. Kalau begitu, konsekuensinya akan serius. Ini bukan alarmis. Ambisi Tian sudah menjadi jelas,
dan tidak selalu mustahil untuk meluncurkan perang Zongmen. Dengan kekuatan Kaisar Surgawi, Yunyun Zong tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Kesenjangan antara besar pertama dan aliran terakhir benar-benar terlalu besar. Di dalam Kaisar Langit, ada banyak orang yang kuat di dalam jiwa. Dan Yunyun Zong, hanya Tianfeng yang memiliki jiwa laut yang kuat. Tianfeng terlalu tua, tetapi juga seorang apoteker penyulingan, kekuatan tempur dapat diabaikan. Kesenjangan di celah tersebut, Tian Chongzong Zhang sedikit alasan. Luo Qingfeng adalah penguasa sebuah rumah. Mempertimbangkan masalah secara alami tidak mungkin seperti Xiao Jian. Itu harus dipertimbangkan dari situasi keseluruhan. Apalagi setelah menyaksikan pertarungan, Luo Qingfeng tidak akan mudah bertarung dengan Tian Ganzong. Selama Ye Yuan bisa naik dengan cepat, apa yang dipikirkan Tian Ganzong sangat perlu untuk dimaafkan sebelum sayap penuh. Setelah waktu yang singkat, murid itu memimpin Luo Qingfeng dan Xiao Jian untuk melihat Kaisar Surgawi. Long Yu saudaraku, Luo Zong akan datang. Murid itu memperkenalkan. Utusan itu menyipit pada Luo Qingfeng, tetapi tidak menyapa, dan matanya kembali ke Ye Yuan yang menerobos. Sikap arogan terungkap. Luo Zongsu, terobosan prajurit spiritual cair kecil, tetapi juga begitu banyak orang yang melihatnya. Kamu Yunyun Zong, kapan kamu jatuh ke bidang seperti itu? Utusan itu memandang Ye Yuan, yang duduk bersila, dan kata-katanya penuh dengan sarkasme. Utusan itu adalah seorang pemuda, berusia 18 tahun dan 9 tahun, tetapi ia telah memiliki kultivasi 4 dimensi. Pada usia ini, kekuatan ini, ditempatkan di Yunyun Zong jelas merupakan identitas seorang pro-murid. Luo Qingfeng tidak kesal, tetapi melihat utusan muda dengan tampilan yang sangat aneh. Utusan itu melihat Luo Qingfeng tidak merespons untuk waktu yang lama, dan hatinya tidak bisa membantu tetapi merasa tidak nyaman. Berbalik dan melihat mata Luo Qingfeng, kurir itu bertanya-tanya, apa? Bukankah itu yang saya katakan salah? Apa yang istimewa tentang orang ini di lingkungan roh? Oh, tidak ada yang istimewa tentang itu. Hanya saja dia baru saja menang, dia memiliki beberapa wawasan dalam pertarungan, dan dia akan memiliki begitu banyak orang yang menonton, Luo Qingfeng menjelaskan sambil tersenyum. Kata-kata utusan itu adalah warna menghina, jika saya tidak salah. Anak ini tampaknya telah memenangkan tempat pertama. Dia berkata, dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke bawah dan berkata, kamu semakin membingungkan, dan seorang bocah laki-laki bertangan 6, yang adalah yang pertama menjadi yang pertama di Zongmen Dabi, benar-benar sebuah lelucon. Xiao Jian berdiri di samping dengan kesabarannya. Pada saat ini, dia mendengar kata-kata ini, dan dia segera pergi untuk khawatir, tetapi dia ditarik oleh Luo Qingfeng. Bagaimana? Xiao Tang Lord tampaknya tidak puas denganku. Datang ke sini, bahkan jika kamu datang. Selama kamu tidak takut tuanku membalas. Ketika saya melihat kemarahan Xiao Jian, kurir itu tidak tahu apa yang harus ditakutkan, sebaliknya, dia pindah dari tuannya dan kesombongan menjadi lebih arogan. Luo Qingfeng sebenarnya marah pada ekstrim, tetapi sebagai penguasa, dia harus menekan kemarahan ini. Utusan ini rupanya mengenalnya dan Xiao Jian, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Tentu saja, dia tidak tahu Tuhan mana tuannya. Xiao Jian, kamu pergi. Tuhan, turun. Xiao Jian mengertakkan gigi dan berayun pergi. Melihat bahwa Xiao Jian pergi, Luo Qingfeng berbalik dan bertanya, apakah gurunya? Utusan itu melihat Luo Qingfeng kentut tidak berani menempatkan satu, hati lebih bangga, kepala hampir naik ke surga. Guru Qizong tahu, saya adalah seorang pro-murid keluarga, Li Changyu berkata dengan bangga. Luo Qingfeng secara alami tidak akan muncul di depan seorang junior, tapi dia terkejut. Qizong Tao ini, tentu saja, tahu bahwa itu adalah salah satu penatua agung Kaisar Langit, dan jiwa lautnya kuat. Dengan cara ini, anak ini masih dengan generasinya sendiri. Tidak heran anak ini berani sombong, ternyata ada dukungan seperti itu. Menurut ketidakbahagiaan dalam hatinya, Luo Qingfeng bertanya, apa yang Anda kirim ke sekte Anda? Li Changyu berkata, alam adalah hal yang baik. Tapi ini akan dikatakan nanti, saya sekarang sedang iseng, saya merasa bahwa saya akan segera menerobos dunia. Tempat ini bagus, saya menerobos ke sini. Setelah itu tidak menunggu Luo Qingfeng setuju, dan bentuk tubuh tidak akan jauh dari Ye Yuan. Wajah Luo Qingfeng berubah, dan kemudian ingin menghentikan yang sudah terlambat, badai Yuan Li Changyu mulai mengembun.
Badai kekuatan dua untai segera bergejolak bersama, dan upaya Luo Qingfeng untuk mengganggu terobosan Li Changyu pasti akan terganggu oleh terobosan Ye Yuan. Luo Qingfeng membenci gigi dan gatal, Li Changyu ini tampaknya dimanjakan oleh Qi Zongtao, dan pekerjaannya sangat berubah-ubah. Di mana Li Changyu akan menerobos? Dia jelas tahu bagaimana memainkan wajah Yu Yunzong. Li Changyu ini adalah kekuatan dari 4 kristal. Sekarang perlu untuk menembus 5 kristal. Dan Ye Yuan hanya menembus 7 roh berat, di mana saya bisa membandingkan dengan Li Changyu. Ye Yuan menerobos prajurit kristal 4 tangan kental, dan badai Yuan Li berkumpul bersama akan tertelan. Li Changyu berpikir tentang keracunan, ini untuk menerobos pada saat yang sama, biarkan Ye Yuan menerobos kegagalan. Begitu Ye Yuan menerobos kegagalan, Yu Yunzong hanya menyapu wajah. Selain itu, kegagalan terobosan ini pasti akan membuat bayangan besar pada Ye Yuan, dan tidak mudah untuk menerobos. Li Changyu jelas juga orang yang bijaksana. Meskipun bahasa Luo Qingfeng tidak diketahui, dia juga menduga bahwa Ye Yuan pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Dan bisa mendapatkan rasio pertama dari 6 kekuatan cairan roh, apakah itu penerus Yun Yunzong, Ye Yuan harus memiliki kelebihannya. Di depan umum, saya menyapu wajah Yu Yunzong, dan menghancurkan murid jenius Yu Yunzong, dan juga mengangkat pamor Tian Ganzong. Ini benar-benar patung 3 poin. Luo Qingfeng memikirkan ini, wajahnya cemberut, tetapi dia tidak bisa membantu. Li Changyu membanting Zhang Guyi, tetapi dia memang memiliki modal sombong. Badai Yuan Li telah berkumpul bersama, dan ketenangan ini juga menunjukkan kekuatannya. Prajurit menerobos ranah, yang tidak cukup untuk mempersiapkan. Ketika Li Changyu datang, dia jelas-jelas percaya diri. Dengan kata lain, menerobos 5 kristal kondensasi bukanlah apa-apa untuk Li Changyu. Keputusasaan semacam ini, pada generasi muda Yu Yunzong, tidak ada yang bisa memilikinya. Luo Qingfeng akhirnya menghela nafas, dalam hal ini, hanya oleh Ye Yuan sendiri. Mungkin, Ye Yuan masih bisa menciptakan keajaiban. Jika Anda berganti ke orang lain, Luo Qingfeng mungkin benar-benar berhenti. Tapi Ye Yuan, tidak pernah bisa menggunakan akal sehat. Ye Yuan tidak yakin tentang apa yang tidak bisa terjadi pada orang lain. Lagi pula, di wilayah selatan, tidak ada prajurit yang telah menguasai arti sebenarnya. Ye Yuan adalah satu-satunya. Dalam sekejap mata, seluruh lapangan mengamuk, dan 2 kekuatan menyerbu ke langit dan terjalin. Badai Yuan Li dari Ye Yuan sudah sangat dilebih-lebihkan, dan badai Li di Li Changyu bahkan lebih kuat. Li Changyu adalah prajurit kristal yang kental, ketika terobosan dibuat, suaranya secara alami berbeda. Tiba-tiba seorang pria menerobos, tentu saja cukup membuat bola mata. Siapa orang ini? Mengapa aku belum mendengar bahwa kita memiliki saudara lelaki seperti itu? Apa yang sedang dilakukan orang ini? Jika kamu ingin menerobos, kamu tidak akan menemukan tempat untuk mundur. Kamu ingin disesaki Ye Yuan. Situasinya tidak tepat. Orang ini adalah prajurit kristal terkondensasi. Badai Yuan Li yang dia buat sangat kuat. Badai Yuan Li awalnya digunakan untuk menjarah pasukan sekitarnya untuk digunakan sendiri. Badai Yuan Li yang dibuatnya telah mulai menjarah Ye Yuan. Tanda seru, Ye Yuan dalam bahaya. Jika badai Yuan Li dijarah, dia akan menghancurkan roh 7 jiwa, dan ada bahaya jatuh ke dunia. Di mana orang ini suci, kuat dan kuat. Terobosan keempat senjata kristal kondensat, momentumnya sangat besar. Banyak orang mulai khawatir tentang Ye Yuan. Dibandingkan dengan orang asing, semua orang tentu saja berharap Ye Yuan berhasil menerobos. Hanya saja semua orang merasa bahwa badai Yuan Li di pihak Ye Yuan semakin lemah, dan terobosan Ye Yuan juga telah menjadi badai, dan tampaknya ada tanda-tanda berhenti kapan saja. Jika Ye Yuan dan Li Changyu bersaing untuk mendapatkan pedang, Sekte Yunyun ini tidak akan pernah mengkhawatirkannya. Ye Yuan telah menguasai arti sebenarnya. Jangan katakan bahwa Li Changyu hanya lingkungan yang kental. Bahkan jika itu adalah lingkungan laut atau bahkan lautan jiwa, mereka tidak berpikir bahwa Li Changyu dapat menang. Namun, saat ini mereka sedang menembus dunia dan menjarah kekuasaan. Dengan cara ini, makna sejati Ye Yuan benar-benar tidak digunakan, dan wilayahnya telah menjadi kerugian terbesar. Prajurit cair roh menjarah Yuan Li, bagaimana mungkin itu adalah lawan dari prajurit kristal kental?